Halo, nama saya Putri Septi Kurniawati. Saya guru ekonomi di SMA Bentara Wacana. Saya mengikuti BIMTEK AKM Angkatan ke-8 dan saat ini saya akan membagikan video sharing saya bersama dengan teman-teman dalam rangka mengikuti kegiatan AKM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu Selamat pagi, Nur. Bu Nur. Selamat pagi teman-teman. Ya, senang sekali ya kita bisa berkumpul walaupun lewat MT. Bagaimana teman-teman kemarin mengikuti pelatihan AKM yang dari dinas? Wah, luar biasa sekali, Bu Nur. Ya, banyak hal yang didapat ya, Bu Ibu. Ya, banyak hal baru yang didapat. Oke, jadi kita menggunakan kesempatan kita ini untuk saling sharing. Ibaratnya kita membuat pengimbasan AKM begitu ya, Ibu-ibu. Iya. Oke. Boleh dimulai dari saya untuk share-nya, boleh? Ya, monggo Bu Nur, silakan. Oh iya. Silakan Bu Nur. Oke. Dari pelatihan kemarin saya itu baru tahu, ini baru tahu sungguh ya, kalau ternyata soalnya itu, bentuk soalnya itu macam-macam gitu ya. Karena selama ini saya pribadi terpaku pada ujian nasional begitu, jadi soalnya hanya pilihan ganda. Tapi ternyata soalnya ada pilihan ganda, benar salah, isai, begitu ya. Bagaimana menurut ibu-ibu semua ini? Menjodohkan ya. Iya. Mari Bu Ita, silakan. Ya, kalau dari saya itu merupakan sesuatu hal yang baru, Bu Nur. Artinya berbagai banyak variasi yang bisa kita ambil dari salah satu kompetensi dan kita bisa kembangkan menjadi 4 bentuk dalam bentuk soal. Begitu, itu kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman berbeda. Ya, baik, dari saya juga akan menambahkan, saya juga sangat senang sekali ya, excited sekali dengan model soal yang bervariasi untuk materi ini, karena sebenarnya itu selaras dengan kurikulum 2013. Ya, dalam kurikulum 2013 pun kita sudah banyak sekali mengeksplor bentuk-bentuk soal, namun memang untuk ujian nasional yang sebelumnya bentuknya masih pilihan ganda seperti itu ya, betul ya. Jadi program ini sungguh sangat selaras dengan yang direncanakan atau yang dirancang dari kurikulum 2013 sendiri. Ya, jadi bisa bersinergi gitu. Saya jadi ikut senang sih, jadi apa yang kemarin sudah kita laksanakan di kurikulum 2013 ini nantinya akan bermanfaat juga untuk anak. Iya, betul. Iya. Ya, betul. Itu dari saya kemarin, sih. Iya, kemarin kita surprise juga ya Bu Septi, jumlah soalnya 36 ya Bu Septi ya. Bayangannya kan biasanya 50 gitu ya. Iya, betul. Ternyata itu agak berbeda gitu ya. Teman-teman sempat kesulitan nggak ini atau cuma saya yang kesulitan membuat soal berdasarkan infografis? Ternyata itu cukup sulit juga walaupun soalnya kemampuan dasar ya, numerasi, literasi, tapi ternyata kalau kita mau buat soal yang berbobot dalam tanda kutip ya tidak asal gitu, ternyata cukup sulit juga ya. Mungkin beda dengan mapel kita. Kalau soal mapel kita sudah terbiasa ya, ternyata saya cukup kesulitan. Iya. Saya kemarin kesulitannya lebih ke numerasi sebenarnya ya. Saya guru bahasa Indonesia, kalau yang literasi membaca bukan sok menggampangkan gitu ya, tetapi karena itu sudah biasa kami temui gitu ya, Miss Betty ya. Kita biasa menemui yang literasi membaca. Begitu numerasi, nah kemarin saya dibantu Bu Septi dan Bu Ria, terima kasih sekali. Saya dibantu sama-sama, kita saling membantu gitu. juga Bu Nur. Oke, terima kasih, saya terbantu sekali, terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya juga ingin sharing teman-teman. Kemarin saya juga mengalami kesulitan ya saat pembuatan soal itu dalam bentuk literasi. Ya, mungkin karena saya juga iya betul. Ya, karena posisinya di sini saya guru mapel matematika. Jadi kalau literasi mungkin saat saya melihat soal itu saya langsung punya ide. Oh, ini yang bisa saya buat untuk nantinya kompetensi apa terus soalnya. Ya, kalau yang numerasi ya. Tapi kalau yang numerasi ya, kalau yang literasi saya harus membutuhkan waktu lebih untuk saya harus bagaimana ini mengembangkan kompetensi yang saya ambil untuk saya kembangkan ke dalam bentuk soal. Sehingga apa yang saya dapatkan adalah memang harus butuh pembiasaan untuk membuat soal-soal baik itu yang numerasi ataupun yang literasi. Begitu, itu pengalaman yang saya dapatkan.
Iya, Jadi baik. belajar hal yang baru ya, Iya. Nita banyak dan belajar teman-teman juga ya. ya. Iya. Oke. Ya, mungkin dari saya, teman-teman, saya mau menambahkan Bahkan Bu Septi, eh, informasi yang saya dapatkan, hal-hal positif yang saya dapatkan kemarin selama pembelajaran kemarin, asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Ya, Iya. jadi Nah, ya. selain Ya, dari rumornya itu kan pengganti gitu ya. iya, Ternyata tapi itu bukan bukan mengganti gitu ya. ujian nasional. Jadi selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional ini juga berbeda dengan ujian nasional. Asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran pada yang lebih utuh dan meluas mengenai mutu pendidikan. Dan bukan hanya secara kognitif saja, tetapi juga mencakup tentang pembelajaran karakter dan iklim belajar siswa. Mungkin dari situ kita juga banyak belajar. Itu yang saya dapatkan, ibu-ibu semuanya. tujuannya Iya. beda ya Bu Septi ya. Iya, Bu Ria. AN berbeda ternyata. Berbeda. Ya. Iya, memperbaiki kualitas gitu ya. Tidak sekedar angka kamu dapat berapa gitu, kualitas pembelajarannya yang diperbaiki. Itu ya ternyata wow gitu ya. Dulu kita mau ganti, bukan ya dulu kan taunya ganti gitu ya. Ya, Aduh, UN kesulitan dihapus apa lagi diganti ternyata asesmen nasional gitu, ternyata tidak. pikirannya kan begitu, ternyata tidak. Ya seperti yang Miss sampaikan tadi, ternyata banyak cakupan gitu ya. Yang membuat ini tuh kita jadi, saya takut salah ngomong bahasa Inggrisnya gitu ya, Miss. Excited gitu. Benar nggak? Ya, betul. Oke. Ya, kita jadi semangat semua untuk menghadapi Iya. ini. Ya, betul. Saya juga akan menambahkan nih dari Bu Septi tadi, kebetulan Bu Septi juga membahas masalah ini bukan pengganti ujian nasional ya. Jadi kalau memang mau dibandingkan selama pelaksanaan ujian nasional yang lalu, fokus siswa itu kan memang lebih banyak pada hafalan materi ujian nasional ya ketimbang pada materi penalaran, materi pembelajaran itu sendiri. Jadi kesan yang didapat itu dari tahun ke tahun ujian nasional menjadi beban bagi peserta didik, guru bahkan orang tua. Ya, jadi Ya. ya. Harus bimbel, harus apa Ya, gitu betul ya. banget ya. Ya. Jadi karena ujian nasional memang berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau bahkan kegagalan siswa ya, dan itu menjadi momok yang sangat menakutkan mungkin bagi siswa-siswa. Ya, di samping itu ujian nasional selama ini seperti yang disampaikan tadi hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar. Dia bahkan belum menyentuh ranah karakter peserta didiknya. Ya, jadi kita nggak bisa mengakses itu ya dalam ujian nasional. Dan ini juga poin yang saya dapat nih. Jadi memang dalam pelaksanaan asesmen nasional ini ada poin survei karakter. Dan itu menjadi poin yang sangat krusial sekali di sini. Ya, itu itu sebuah hal yang sangat bagus sekali. Selama ini kalau data yang diterima oleh nasional adalah data kognitif, survei karakter ini nanti setelah dilakukan pasti akan mengetahui seperti penerapan asas-asas Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa, begitu ya. Atau mungkin implementasi contohnya gotong royong dalam kehidupan mereka, pencegahan bullying di lingkungan mereka. Jadi ini lebih mendalam sih menurut saya, tidak hanya secara kognitif saja. Jadi satu poin yang sangat baik sekali dari adanya asesmen nasional, kita tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tapi afeksi dan juga dalam hal karakter itu sangat ditonjolkan. Jadi kita nggak hanya lulus dengan nilai angka, gitu betul. Tapi sementara ini yang dikejar nilai. Betul. Gitu ya. Hanya bukan hanya nilai angka, tapi nilai makna. Betul. Jadi yang ASN ini ya. Iya. Betul. Jadi itu poin positif sih yang saya ambil. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi ingin menambahkan dari hal yang baru saya adalah ternyata materi dasarnya atau konten yang diukur itu adalah tentang literasi dan numerasi ya. Saya dulu berpikir bahwa MAPEL, kembali ke MAPEL kognitif, tapi dari materi literasi dan numerasi itu adalah kemampuan yang mendasar ternyata yang diperlukan untuk semua siswa, mungkin bahkan lintas materi pelajaran yang perlu dikembangkan. Dan hal baru juga kita belajar membuat soal, literasi, numerasi. Saya pribadi untuk biologi, untuk sains dari literasi dan numerasi itu tentu mendukung keterampilan proses sains anak dan nyambung begitu ya, dan anak akan lebih terbiasa untuk menghadapi berbagai macam bentuk soal seperti itu kalau saya literasi dan numerasinya itu begitu teman-teman. Iya, berarti banyak hal ya yang bisa kita pelajari. Iya betul benar.
sebenarnya saya tuh sampai menyimpan materi ya, teman-teman pasti juga ya, karena sungguh menarik apa yang disampaikan oleh dinas melalui pelatihan ini, memperkaya kita, betul teman-teman? Betul, Iya, betul betul sekali. sekali. Banget ya. Betul, Oke. ya. Saking semangatnya kita jadi ingin juga berbagi begitu ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita pribadi, juga untuk anak-anak tentu saja. Dan yang lebih luas demi pendidikan Indonesia. Ya, Amin. gitu. Amin. Semangat Ya, sebagai guru. ya. Walaupun Ya. di masa pandemi seperti ini kita tetap harus semangat memberikan yang terbaik. Ya, Setuju amin. teman-teman? Ya, Amin. setuju sekali Bu Nur. Setuju, benar. Oke. Ya. Semoga Terima kita kasih, mari. ya semakin dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita ya dengan AR Betul. ini. Ya, Harapannya khususnya- itu. Betul, Budi, ya. khususnya di tempat kita sendiri di SMA Kristen Bentara Wacana. Selamat, tetap semangat, selamat mempersiapkan asesmen nasional gitu ya. Dan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan ini. Selamat bekerja kembali. Ada yang dari rumah, ada yang beberapa saya sebenarnya bertemu di sekolah, tapi sampai ketemu lagi. Terima kasih Ya. untuk sharingnya hari ini. Senang bisa sharing Ibu-ibu. Ya, Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, oke. Terus belajar. Ya, Kita tetap walaupun guru semangat. terus belajar. Ya. Ya. Terima Oke. kasih dan berkati. Semangat semuanya. Ya. Tuhan berkati Ingat. teman-teman. Terima kasih.